Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Kamis 15 Mei 2014. Di antaranya, Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani Rabu siang melakukan sidak ke PLTU Air Anyer Bangka Belitung. Warga Kelurahan Kerabut, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan sebuah makam tua yang telah terbongkar dengan kondisi jenazah tidak di tempat. Kepolisian Polres Bangka melakukan upacara serah terima jabatan Kapolsek Sungai Liat di halaman Mapolres Bangka, Bangka Belitung. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani Rabu siang melakukan sidak ke PLTU Air Anyer Bangka Belitung. Orang nomor 2 di Bangka Belitung ini sempat mengungkapkan kekesalannya di hadapan General Manager PLN karena dinilai telah 6 tahun proyek tersebut dikerjakan, namun hingga saat ini tak kunjung selesai. Wakil Gubernur Babel Hidayat Arsani melakukan gebrakan di hari ketiga menjabat sebagai orang nomor 2 di Babel. Ia mengajak rombongan wartawan ke PLTU Air Anyer, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Rabu siang. Kedatangan Hidayat sekaligus ingin meminta keterangan serta kejelasan dari pihak kontraktor proyek dan PLN sebagai pengelola PLTU tersebut. Di lokasi, Hidayat bersama pejabat pemerintah lainnya disambut General Manager PLN Wilayah Babel Ari Wardana dan Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Kirsum Pembangkit Sumatera Arya Sidharta. Jadi untuk pengetahuan juga Pak. Ya. Saat bertatap muka antara pihak PLN dengan rombongan, Hidayat sempat meluapkan kekesalannya karena belum mendapatkan kepastian kapan PLTU tersebut bisa beroperasi sepenuhnya dan berguna untuk masyarakat Babel. Ya. Nah sekarang kita pikir, Pak ini sudah 6 tahun nggak jadi, ini ada apa Pak Ari? Pertanyaan Wagub ada apanya? Maka saya perlu keterbukaan Pak ini. Jangan kita mengkelek-kelek suasana lagi. Itu maksudnya. Apa masalahnya? Nah, kalau biasanya kontraktornya tidak beres, kita panggil, pemerintah akan panggil kontraktornya. Kalau PLN tidak punya kemampuan, akan menurunkan masalah lampu ini. Saya juga berdebar jantung kalau begini. Udah hampir 6 tahun nggak selesai. Apa yang kendala nggak selesai itu apa? Apa pembebasan tanahnya, apa turbinnya. Saya dengar ada kanibal. Itu yang saya datang ke sini Pak Ari. Saya dokter Pak Ari, ingin tahu Pak Pedi ini penyakitnya apa sebenarnya Pak. Jangan penyakit Pak Pedi penyakit jantung, kok bilang penyakit perut. Ini bahaya Pak. Nah. Wakil Gubernur Babel juga meminta pihak PLN atau PLTU terbuka dan jujur kepada masyarakat tentang apa yang terjadi permasalahan yang membuat pembangunan PLTU Air Anyer ini yang seharusnya sudah selesai 3 tahun lalu, namun sudah 6 tahun belum kunjung selesai. Diduga proyek ini sangat ada masalah antara kontraktor dengan pihak asing, ya Cina. Hidayat terus mendesak pihak PLTU untuk mendapatkan kepastian proyek tersebut selesai secara baik. PLTU Air Anyer merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bangka Belitung. Bila sudah beroperasi, PLTU Air Anyer memiliki daya listrik 2 kali 30 MW dengan 2 unit mesin pembangkit listrik. Menurut pihak PLN, PLTU Air Anyer sudah melakukan serah terima operasi dari pihak kontraktor ke PLN semenjak tahun 2012. Namun belum serah aset ke PLN. Semenjak bulan Oktober 2012, PLTU sudah beroperasi 1 unit untuk melayani Pulau Bangka dengan daya 30 MW. Akibat terjadi kerusakan, sejumlah peralatan pada mesin unit lainnya terpaksa digunakan pada mesin yang sudah berjalan. Hal tersebut membuat 1 unit lainnya belum bisa beroperasi. Menurut General Manager PLN Wilayah Babel Ari Wardana, pasokan listrik PLTU Air Anyer merupakan suplai listrik yang menyumbang sebesar 15% dari sumber listrik untuk Bangka Belitung. Sebenarnya sudah mulai operasi dalam tes itu sudah akhir tahun 2012 sampai dengan sekarang yang 1 unitnya. Tetapi yang 1 unitnya ini memang ada kendala dan kita harapkan di Desember 2014 ini selesai. Usai menggelar tatap muka, rombongan Wakil Gubernur diajak pihak PLN untuk melihat langsung unit PLTU.
Pihak PLN berjanji akan mengusahakan PLTU Air Anyer bisa beroperasi sepenuhnya pada akhir Desember 2014 mendatang. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Iqbal melaporkan. Warga Kelurahan Kerabut, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu pagi digegerkan dengan penemuan sebuah makam tua yang telah terbongkar dengan kondisi jenazah tidak di tempat. Warga Kelurahan Kerabut Rabu pagi mendadak geger akibat menemukan sebuah makam tua yang berada di pinggir jalan berada dalam posisi terbongkar. Tanah bekas galian pada makam yang berada di semak hutan terlihat di sisi kiri dan kanan makam. Di dalam makam ditemukan 2 bongkahan batu dan sebuah pohon nanas. Beberapa batang dupa ditancapkan pada altar makam yang terbuat dari batu bata. Tim identifikasi Polres Pangkal Pinang beserta Kapolsek Taman Sari langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai mendapat laporan warga mengenai pembongkaran makam tersebut. Setelah selang beberapa jam, akhirnya diketahui bahwa pembongkaran makam tersebut dilakukan seseorang bernama Asoy, anak dari Aciam, perempuan yang 57 tahun lalu dimakamkan pada makam tersebut. Pembongkaran dilakukan oleh Asoy pada Selasa malam, namun tidak memberitahukan kepada keluarga maupun warga sekitar sehingga membuat geger. Kepolisian lantas meminta pihak keluarga memanggil Asoy, dan setelah tiba di lokasi, Asoy membenarkan makam tersebut adalah makam ibunya yang ia pindahkan ke Kelurahan Air Hitam dekat dengan rumahnya. Siapa namanya? Yang siapa? Almarhum dia Umit Sian. Udah lama, 57 tahun, Pak. Panggilannya apa? Panggilannya apa? Asian. Tapi udah 57 tahun di sini, jadi kita ambil. Yang tukang suruh ambilnya ada orang katanya milik tanah. Saya nggak tahu, saya nggak urus tanah tuh. Yang penting disuruh saya ambil makam mama saya. Saya ambil. Sudah pagi ini saya ambil. Mendapat keterangan Asoy, kepolisian lantas menghentikan penyelidikan dan menghimbau agar pembongkaran makam diberitahukan kepada aparat desa maupun warga sekitar. Ini awalnya diduga pencurian, tapi setelah diklarifikasi semuanya ternyata yang membongkar makam adalah keluarganya sendiri. Jadi untuk kasus ini kita tidak kembangkan lagi untuk proses hukumnya. Kepolisian juga meminta agar pihak keluarga merapikan bekas pembongkaran makam agar tidak menimbulkan persepsi negatif maupun prasangka yang buruk yang dapat meresahkan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Kepolisian Polres Bangka melakukan upacara serah terima jabatan Kapolsek Sungai Liat yang sebelumnya dijabat oleh AKP Joko Handono, terhitung 14 Mei 2014 resmi dijabat AKP Sarwo saat upacara serah terima jabatan yang digelar di halaman Mapolres Bangka Rabu pagi. Inspektur upacara, hormat! Lapor. Upacara serah terima jabatan Kapolsek Sungai Liat Kabupaten Bangka Rabu pagi digelar di halaman upacara Mapolres Bangka, Bangka Belitung. Pelaksanaan upacara serah terima jabatan yang diikuti oleh seluruh jajaran anggota Polres Bangka ini langsung dipimpin oleh Kapolres Bangka AKBP I Bagusrai SIK. Kemudian penandatanganan nota serah terima jabatan dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam laporannya, saat pelaksanaan upacara serah terima jabatan Kapolsek Sungai Liat di halaman Mapolres Bangka, AKP Joko Handono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Sungai Liat telah menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai Kapolsek Sungai Liat Kabupaten Bangka dalam keadaan tertib dan aman kepada AKP Sarwo Edi. Laporan selesai. AKP Sarwo Edi yang sebelumnya menjabat sebagai Pasi BPKB Ditlantas Polda Bangka Belitung melaporkan kesiapannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang jabatan sebagai Kapolsek Sungai Liat Kabupaten Bangka dalam mengemban tugas dari AKP Joko Handono SIK. Kapolsek Sungai Liat Polres Bangka dari AKP Joko Handono SIK. Selanjutnya siap melaksanakan tugas. Upacara serah terima jabatan ini diakhiri dengan pengucapan sumpah janji jabatan oleh AKP Sarwo Edi menjadi Kapolsek Sungai Liat Kabupaten Bangka. Wabillahi, watallahi,
bahwa sumpah yang saya ucapkan ini adalah benar. Setelah pengucapan sumpah janji jabatan dilakukan, Kapolsek Sungai Liat yang sebelumnya dijabat oleh AKP Djoko Handono terhitung mulai tanggal 14 Mei 2014 resmi digantikan oleh Ajun Komisaris Polisi Sarwo Edi. Sedangkan AKP Djoko Handono selanjutnya menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung Provinsi Bangka Belitung. Mutasi Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upacara serah terima jabatan di lingkungan Polres Bangka ini merupakan bentuk apresiasi penghargaan terhadap anggota Polri dalam peningkatan karir serta jabatan. Setiap anggota Polri yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai aparat penegak hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan mutasi atau pergantian jabatan dalam lingkungan Polri ini diharapkan akan menjadi motivasi bagi para anggota Polri agar lebih baik dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Bangka Belitung. Ajun Komisaris Polisi NRP 840517. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Selain kulinernya yang bercita rasa tinggi, Bangka Belitung memiliki cemilan khas yang nikmat untuk dicoba. Kemplang atau kerupuk pasir. Cemilannya satu ini tidak dimasak menggunakan minyak, melainkan dipanggang dengan pasir pantai yang telah dibersihkan. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Sudah lama dinanti-nanti mobil super dari Suzuki. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Suzuki Way of Life. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pusat mencatat sebanyak 3 kabupaten yang dinilai terburuk dalam hal pengelolaan anggaran, yaitu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan, dikarenakan belum memberikan laporan rencana dan realisasi anggaran dalam monitoring TEPA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4 Rabu kemarin menggelar roadshow Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran TEPA di Gedung Sepintu Sedulang Sungai Liat, Kabupaten Bangka, guna mensosialisasikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Contoh partisipasi yang aktif dan efektif daripada masyarakat di dalam musrembang. Kegiatan roadshow ini dilakukan guna memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan pemerintah daerah terhadap anggaran pembangunan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran atau TEPA
UKP 4 tahun 2014 mencatat sebanyak 3 kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dinilai terburuk dalam penyampaian laporan pengelolaan anggaran. Menurut Asisten Kepala UKP 4 Sarma Marpaung, 3 kabupaten yang belum memberikan laporan mengenai rencana dan realisasi anggaran dalam monitoring TEPA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan anggaran itu menjadi kunci di dalam keberhasilan pemerintah daerah di dalam merealisasikan anggarannya. Itu salah satu kunci sehingga kami mendorong partisipasi ini sehingga pemahaman masyarakat dan pemerintah itu sama di dalam memandang itu anggaran sehingga penyimpangan-penyimpangan yang selama ini terjadi bisa lebih diminimalisir dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengawasi dan juga di dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Lain halnya di Kabupaten Bangka, ia menilai Kabupaten Bangka sangat bagus dalam penyampaian laporan penggunaan anggaran. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bangka Belitung diharapkan berperan aktif melakukan pembinaan terhadap susunan dan pengelolaan laporan penggunaan anggaran. Bila pihak pembinaan Provinsi Bangka Belitung tidak mampu dalam hal ini, maka pihak TEPA pusat bersedia melakukan pembinaan lebih lanjut. Kami dorong, salah satu contoh meskipun nanti ini di Kabupaten Bangka tidak bisa diterapkan 100%. Pelaksanaan roadshow ini sebagai pendorong partisipasi masyarakat luas dalam pelaksanaan APBN dan APBD Kabupaten Bangka tahun 2014. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Banyak cara untuk mengisi liburan akhir pekan Anda bersama keluarga. Di Bangka Belitung, ada cara mudah, murah, dan alamiah. Hanya dengan berendam di kolam air panas yang berasal dari perut bumi, dapat menghilangkan letih dan lelah Anda usai beraktivitas selama sepekan. Bangka Belitung tidak hanya dikenal dengan objek wisata pantainya yang memiliki panorama indah dengan hamparan pasir putih dan bebatuan granit berdiri kokoh di tiap sudut bibir pantai untuk dikunjungi bersama keluarga di akhir pekan setelah lelah beraktivitas. Namun, Bangka Belitung juga memiliki objek wisata yang murah namun ampuh untuk menghilangkan kepenatan Anda setelah sepekan melakukan aktivitas rutin yang dapat membuat badan terasa lelah maupun letih. Bahkan juga pikiran bisa menjadi stres dan perlu penyegaran. Guna menghilangkan rasa letih dan stres, sekaligus mengisi liburan akhir pekan bersama keluarga, ada cara mudah, murah, dan alamiah yang menjamin semua rasa tak mengenakan itu akan hilang. Caranya dengan berendam di air panas di pemandian air panas Tirta Tapta Pemali Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Apalagi tempat ini relatif dekat, hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari ibu kota provinsi, serta hanya cukup membayar Rp15.000, Anda dapat berendam sepuas-puasnya. Panas air ini pun bukanlah sembarang panas. Air panas ini tidak mengandung belerang seperti air panas di tempat lainnya di daerah pegunungan. Namun, air panas ini bersumber dari perut bumi yang mengandung kadar mineral berupa yodium tinggi yang baik bagi kesehatan. Selain tempat terapi dengan cara alami, di tempat ini juga terdapat wahana waterboom, serta Anda juga dapat melihat berbagai satwa jinak hingga buas yang berada seperti kebun binatang mini di Tirta Tapta ini. Menurut Pak Sumbang, manajer pemandian air panas Tirta Tapta, pemandian air panas ini adalah bekas dari tambang timah waktu zaman Belanda ratusan tahun yang lalu. Dari bekas tambang itu mengeluarkan air tiada henti yang mengandung mineral dan zat yodium tinggi dengan suhu yang panas. Dan juga bagus untuk digunakan sebagai penghilang rasa letih dan stres, juga baik untuk terapi penyembuhan berbagai macam penyakit. Pemandian ini sudah dibangun, Pak. Tirta Tapta Pemali air panas itu pada awalnya merupakan aset dari PT Timah
yang diserahkan ke Pemda Bangka, kemudian oleh Pemda Bangka diserahkan ke PT Eljo Indonesia untuk dikelola. Ya, dan ini merupakan salah satu tujuan wisata Pulau Bangka. Tambang ini dulu tidak dikelola dengan baik. Semenjak PT Eljo Indonesia mengambil alih tahun Grand Launching 26 November tahun 2003 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Joni Sugiarto, ya, kontribusi Tirta Tata Pemali ke Pemda Bangka sangat besar sekali. Terutama lahan ini sendiri, Pak? Lahan ini sebesar luasnya adalah 8,3 hektar dan merupakan salah satu eks tambang yang dikelola secara baik. Ya, fasilitas yang ada di sini adalah terutama adalah air panasnya, karena air panas di sini tidak sama dengan air panas di daerah lain. Air panas di sini tidak mengandung sulfur, ya, tetapi mengandung yodium, dan ini merupakan salah satu anugerah dari Tuhan bahwa air panas di sini dapat menyembuhkan segala macam penyakit, ya, dan itu sudah tersebar ke mancanegara, bukan hanya untuk domestik. Suhunya dari mulai berapa, Pak? Kalau untuk suhu di sini itu kisarannya antara 39 sampai 43 derajat. Dan fasilitas yang ada terutama di sini adalah pemandian air panas, lalu untuk waterboom-nya, dan yang sekarang sedang kami galakan adalah jacuzzi-nya. Ya, kalau untuk private pool kami sebentar lagi ada karena itu merupakan permintaan dari pasar sendiri. Itu kalau pengunjungnya dari mana aja, Pak, yang datang? Kalau untuk liburan ini sebagian besar pengunjung adalah kalau Bangka terutama, ya, selain itu juga dari luar Bangka. Nah, termasuk beberapa minggu kemarin itu ada turis dari mancanegara, dan itu mereka akan sangat takjub sekali bahwa air panas di sini tidak mengandung sulfur seperti di daerah lainnya. Berapa banyak, Pak, normalnya per hari? Kalau untuk pengunjung normalnya itu di kisaran 1.000 pengunjung. Kalau untuk liburan-liburan seperti ini penghujung tahun, ya, itu bisa sampai sekitar di atas 3.000-an. 3.000-an. Oke, makasih, Pak. Oke. Jadi, jangan ragu lagi untuk mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Selain murah, juga menyehatkan. Selain kulinernya yang bercita rasa tinggi, Bangka Belitung memiliki cemilan khas yang nikmat untuk dicoba. Kemplang atau kerupuk pasir. Cemilannya satu ini tidak dimasak dengan menggunakan minyak, melainkan dengan menggunakan pasir pantai yang telah dibersihkan. Kemplang atau kerupuk pasir yang dibuat di sebuah pabrik di kawasan Desa Rebo Sungai Liat, Kabupaten Bangka ini merupakan salah satu kuliner atau cemilan khas yang ada di Bangka Belitung. Kemplang yang berbahan dasar ikan dencis yang diadon bersama tepung tapioka dan telur serta penyedap rasa ini dibuat seperti kerupuk atau kemplang lainnya yang diadon dan dicetak lalu dijemur hingga kering. Namun berbeda dari kemplang pasir lainnya. Yang berbeda adalah terletak dari cara memasak kemplang ini. Kemplang yang telah kering dijemur, kemudian dimasak menggunakan pasir yang ditaruh di dalam drum pemanggang dengan tungku api di bawahnya. Kemudian diputar-putar menggunakan mesin dinamo hingga kemplang sebelumnya berukuran kecil, mengembang dan matang lalu diangkat menggunakan alat seperti tongkat jaring yang terbuat dari besi untuk memisahkan kemplang dari pasir yang berada di dalam drum. Setelah masak, kemplang kemudian disortir dan dibungkus untuk dijual ke warung-warung serta tempat oleh-oleh khas Bangka yang berada di seputaran Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang.
Chandra, pemilik pabrik pembuatan kemplang pasir yang sudah menggeluti usaha ini selama lebih dari 10 tahun, mengatakan biasanya pada musim cuaca laut normal bisa menghasilkan sekitar 300 kilo kemplang setiap harinya. Namun bila musim angin kencang dan gelombang laut tinggi, ia juga kesulitan mencari bahan baku ikan pembuatan kemplang pasirnya. Dikarenakan para nelayan yang tidak melaut hingga ia tidak bisa mendapatkan pasokan ikan seperti biasa. Udah 12 tahun dari 2002. Proses pembuatannya dari tepung tapioka, ikan, penyedap rasa, diadon. Nah, habis itu dicetak, digiling sama mesin, dicetak, itu dibikin, dijemur, habis itu sudah, iya digoreng. Iya, ciri khasnya khas Bangka itu ciri khas Bangka, kemplang Bangka. Itu ngambilnya itu dari pasir pantai itunya. Iya, ya dibersihin dulu, terus dibersihin, dijemur pasirnya, habis itu baru digoreng. Kira-kira 50 kilo. Ya. Kalau pakai minyak sih itu agak beda. Ada minyaknya. Kalau digoreng sama pasir kan agak kering. Itunya. Bahan bakunya kesulitannya kalau musim ini ikannya kesulitannya. Ikannya kan ini gelombang gede kalau ikan itu tergantung jenis, tergantung si ikannya. Ikan mincis. Nah, ini salah satu lagi kekayaan kuliner di Indonesia yang bisa kita tahu dan nikmati. Jadi bangga deh menjadi warga negara Indonesia. Selain kekayaan alam yang berlimpah ruah, kebudayaan yang beraneka ragam, hingga kuliner yang memiliki banyak cita rasa sendiri pada setiap daerahnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari yang lain. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya